Ditemukannya tewas gantung diri di rumah kosong. Teror demi teror mulai menghantui warga sekitar. Berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, rumah yang dulunya mewah dan megah tersebut kini berubah menjadi tempat yang horor dan angker. Rumah yang sudah terbengkalai lebih dari 7 tahun tersebut disinyalir telah menjadi sarang dari berbagai para makhluk astral. Padahal ini udah malam ya, Fris dan juga Rudy, tapi aktivitas jalan di sini masih cukup aktif. Iya. Lokasinya harusnya nggak jauh-jauh sih dari tempat ini. Ada kisah yang cukup tragis, jadi katanya ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumah yang kosong kurang lebih sekitar 7 tahunan. Oke. Kita coba tanya-tanya orang sekitar kali ya. Ini Oh iya, boleh ini aja ya? tapi udah mau tutup sih. Lagi beres-beres. Mungkin. Pak, Iya, Ini sih, mungkin, Mas. Bu. Iya, Boleh tanya? Mas namanya siapa, Mas? namanya apa ya? Kacong aja ya? Oh, Mas Kacong. Iya. Udah lama jualan di sini, Mas? Terima kasih. Iya, Udah lama jualan di sini? ya jalan apa ya? 2 tahun kayaknya, hampir 3. Oh, udah lumayan lama juga lah ya. Mas pernah dengar nggak sih cerita yang aneh di sekitar sini? Kayak kejadian janggal gitu. Kalau cuman denger ya ada. Dengar apa, Mas, biasanya? Kalau lagi kemarin sih orangnya bilangnya katanya kayak serasa disamperin sih katanya gitu. Hah? Disamperin gimana maksudnya, Mas? Ya karena dia ngerasa tadinya punya problem. Maksudnya punya masalah gitu? Iya. Terus disamperin sama apa? Ya saya juga nggak paham tuh, cuman rasanya kayaknya orangnya ada di sini gitu bilang. Oke, karena yang Tasya tahu ya cerita di sekitar sini adalah sempat ada orang yang gantung diri, tapi maaf jenazahnya baru ketemu setelah 2 minggu. Harusnya kan baunya tuh kecium loh. Jadi kalau itu mah posisinya ya Sini, ikut. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Oh, korbannya sempat makan di sini? memang langganan di sini. Oke. Lebaran haji ya, kalau nggak salah. Oke. Lebaran haji itu udah ada bau. Bau kayak Ya, bau bau bangke. bangke. Ya, cuman kita pikir karena rumah kosong mungkin tikus mati gitu. Oh iya, benar. Ini benar-benar di sini ada satu sosok yang menggantung. Buat apa kan gitu? Jadi direncanain hari Selasa. Iya loh. Ruth, aku pikir tadi duduk tadi ya. Frisley, Oh iya Pak, maaf banget nih Pak. Makasih ya Ini udah siap. dikasih info, tapi kayaknya nggak bisa lanjut dulu deh Pak. Aku mau cari temen Ya, dulu ya. Ya. Makasih ya Pak. Ya, Misi. makasih Pak. ya mari. Di mana Ruth? Aku harap ini bisa ngasih kita informasi yang lebih. Ini bukan sih? Dia masuk ke sini. Kamu tadi lihat? Aku nggak lihat soalnya tadi aku ngeliatin si Masnya. Sepertinya akan lewat sini. Fris? Frisley? Katasya. Itu tuh. Sini semua masuk. Kenapa Fris? Kalian sadar nggak kalau sekarang kita benar-benar ada di tempat kejadian perkara, di mana saat ini adalah gambaran situasi adegan seperti nyata, bener-bener nyata. Tadi pas aku di sana, aku cuma ngedenger lirih adanya bisikan. Sampai akhirnya sekarang aku mendapatkan komunikasi yang cukup intens karena Kenapa Fris? aku sedang memegang bagian kaki sebelah kanan yang menggantung. Maaf, tapi kondisinya sangat
sudah membusuk. Dan aku juga dapat suasana perasaan kenapa beliau akhirnya memilih tempat ini untuk mengakhiri hidupnya. Oke, ini Frisly masih coba dengan komunikasi sama sosok korban yang gantung diri di tempat ini. Tempat ini selalu menjadi tempat pelarian apabila kamu sedang membutuhkan waktu sendiri. Di samping ini ada sosok laki-laki, Kak Rudi, Kak Tasya. Untuk umurannya sudah berkeluarga, yang memiliki kondisi fisik sedang terluka, mengalami kondisi kaki sebagian sebagian sini, bagian sini kaki kiri. Kamu bilang kelupas tadi ya? Dan harus diangkat seperti ini. Oke. Jadi benar-benar harus, kalau mau jalan tuh harus ngangkat gini. Terus juga mental yang tidak stabil terjadi kurang lebih 1 tahun mundur dari kejadian yang tadi kakak sebutkan. Oke. Tidak nyaman di rumah, bahkan bisa dihitung hanya beberapa jam saja di rumah. Adanya pertengkaran urusan keluarga akibat kesalahan sendiri. Sekarang dia lagi naruh tangannya di pundak aku sebelah kiri dengan keadaan mukanya dideketin ke kuping aku, berbisik. Dia bilang apa, Chris? Dia berpikir cara ini adalah cara terbaik untuk Apa tuh? untuk menghindari banyak yang mencari. Oke, jadi ini kayak semacam tempat persembunyian dia gitu, Chris. Penenangan diri. Jadi dia sering banget kalau lagi ada seperti masalah yang menurut dia kalut, perasaan kalut, amarah yang besar. Kursi ini menjadi tempat beliau untuk duduk dan hanya bengong aja. Dan kursi ini juga jadi tempat terakhir beliau untuk menghabisi dirinya dengan cara menggantung. Ada bekas bunuh diri di belakang situ, yang pas bangku itu yang ada sarung, gantung diri karena depresi. Kenapa? Lihat apa, woi? Pindah. Fris, itu sosok yang tadi kan? Apa? Itu laki-laki itu yang ada di tangga. Itu yang di tangga, itu sosok yang bunuh diri itu kan? Kak, Ada apa? Kenapa, Fris? Kenapa seperti itu? Kamu... Dia bilang, iya memang ini dia.